Siapa sih yang tidak mengakui keberagaman budaya dan keindahan seni di wilayah Indonesia? Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia memang telah diakui oleh seluruh dunia. Tidak hanya itu, meski beragam budaya dan suku, tapi Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Hal inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang santun dan ramah. Kemajemukannya bukan menjadi pemecah belah bangsa, tetapi justru sebalik. Keanekaragaman seni budaya dari setiap provinsi yang ada di Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa. Berawal dari hal inilah, saya berkunjung ke tempat latihan keluarga besar Karawitan yang ada di Kendari. Dengan tujuan merefleksi diri sambil menambah pengetahuan tentang salah satu kesenian budaya yang terus dipertahankan di Indonesia, termasuk yang berkembang di Kendari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Molako-Lako, jumpa lagi bersama saya Diah Masita. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani kalian semua untuk melihat seperti apa kebudayaan Jawa yang berkembang di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Nah, seperti yang kalian lihat di depan saya ini sudah ada salah satu alat musik gamelan Jawa. Fungsinya seperti apa dan bagaimana cara memainkannya? Nah, makanya tetap di acara Molako-Lako. Siapa sih yang tidak kenal dengan Jawa, salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak pula. Tidak hanya itu, Jawa juga memiliki banyak kesenian yang menjadi ciri khas Nusantara. Karena jumlah penduduknya yang membludak di Pulau Jawa, jadilah beberapa masyarakat Jawa bertransmigrasi ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya ke Sulawesi Tenggara. Jadi, kalau pemirsa Molako-Lako ingin melihat kesenian Jawa, tidak perlu jauh-jauh ke Jawa. Karena di Kota Kendari ada wadah yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Jawa untuk mempertahankan kebudayaan dan kesenian mereka. Ya, ini bonang, jadi fungsinya untuk membuka seluruh proses gamelan ini. Bonang terbagi dua, ini yang besar bonang barung. Seperti tempat saya berada sekarang ini, baru masuk saja, saya sudah seperti berada di luar Pulau Sulawesi. Nuansa ketukan nada dari alat musik tradisional Jawa membawa atmosfer yang begitu kuat untuk merasakan kearifan tanah Jawa, meski sesungguhnya tanah yang terpijak sekarang adalah tanah bumi Anoa. Sama-sama ya. Nah, tiganya ya. Ya, Karawitan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, sejak awal pemerintahan itu sudah ada. Kemudian masa transmigrasi di Sulawesi Tenggara sudah berjalan, bahkan sebelum transmigrasi ada masa kolonialisasi sudah berjalan. Dan pada tahun 97 itu sudah ada bantuan Karawitan tahun 97 itu dari transmigrasi, waktu itu Menteri Harmoko memberikan perangkat ini. Nah, pada saat itu berlangsung dan live terus, tapi pada tahun 2007 itu vakum. Nah, setelah vakum, ya artinya kita tetap berlatih di daerah masing-masing. Nah, pada awal 2016 kita rekrut kembali untuk di sini menjadi sentra latihan. Latihan ini tidak hanya Kota Kendari, tapi melibatkan kabupaten kota lain.
Jawa memang terkenal dengan keramahannya. Pas tiba, tidak ada basa-basi, saya langsung ditemani Pak Benny untuk diperkenalkan seluruh jenis alat musik yang ada di tempat itu. Ini gambang, jadi satu-satunya gamelan yang terbuat dari kayu. Ketika yang lain dari logam, ini dari kayu. Ini juga memberikan irama ritmik hampir sama seperti gender tadi. Ya. Cara mainnya? Dipukul agak sering, dua ketukan. Jadi ini notasinya dia agak berbeda dengan yang lain. Jaraknya? Ya, dua dipukul juga. Ini pakai irama nada juga? Iya, dengan irama nada juga. Oh ya, tapi sebelum saya ajak berkenal alat musik, saya akan ajak dulu pemirsa Molako-Lako untuk mengenal apa sih gamelan Jawa itu. Gamelan ini adalah alat musik tradisional khas dari Jawa, artinya bentuk kearifan lokal dari masyarakat Jawa. Jadi dulu pada awalnya itu dia hanya beberapa instrumen, kemudian berkembang secara lebih lanjut menjadi lengkap sebanyak 11 instrumen ini. Jadi semenjak masyarakat Jawa itu ada, gamelan juga sudah ada. Jadi gamelan ini tersebar ke seluruh Nusantara, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara itu ketika masyarakat Jawa juga bermigrasi ke daerah-daerah lain. Utamanya waktu ada program transmigrasi, banyak masyarakat Jawa tersebar di pulau-pulau lain. Mereka membawa serta kesenian tradisional mereka termasuk gamelan ini. Jadi gamelan itu terbagi menjadi dua laras, slendro dan pelok. Slendro itu terdiri dari 5 ketukan atau 5 oktav. Sedangkan pelok itu terdiri dari 7 oktav. Jadi berbeda bunyinya dan berbeda nadanya. Gamelan slendro itu lebih tua daripada pelok karena dia berkembang lebih awal daripada gamelan pelok. Jadi laras gamelan slendro dan gamelan pelok itu sama jumlah alatnya. Jadi mulai dari saron, peking, demung, kemudian gambang, itu semua ada slendro dan ada pelok. Jadi memang terbagi dua antara slendro dengan pelok karena berbeda oktav, berbeda tangga nada. Nah, sekarang ayo kita berkenalan lebih dekat dengan alat-alat musik gamelan Jawa. Kali ini Pak Benny langsung yang akan mengenalkan sekaligus akan mengajarkan saya cara memainkan beberapa alat musik gamelan. Oke pemirsa Molako-Lako, mari kita mulai petualangan kita mengenal alat musik tradisional Jawa. Kita mulai dari kendang. Ternyata kendang adalah alat yang memegang peranan penting dalam gamelan Jawa. Kendang ini juga menjadi satu-satunya alat musik yang dimainkan tanpa alat tabuh. Karena kendang dimainkan langsung atau ditabuh langsung dengan tangan. Katanya nih ya, untuk bermain kendang dibutuhkan orang yang mendalami budaya Jawa. Karena permainan kendang harus dimainkan dengan perasaan naluri si pemain berdasarkan aturan-aturan atau nada yang telah ditetapkan. Ya, jadi ini alat musik kendang. Ini dimainkan dengan cara ditabuh. Jadi ditabuh dengan coba, tangan. Pak. Silahkan ditabuh. Ada teknik tidak, Pak? Ya. Jadi memang
Ini gendang besar, ini gendang kecil, sedang. Itu bisa dimainkan langsung 1 kali 3, Pak. Ya sudah begini namanya. Ya. Jadi satu orang bertugas untuk memukul 3 Iya. gendang. Iya, pemain gendang bertugas 3 gendang. Mana yang pas? Setelah mengenal kendang, selanjutnya Pak Beni mengajak saya mencoba demung, saron, dan peking. Ketiga alat ini adalah satu kesatuan dengan fungsi yang sama, tetapi memiliki ukuran alat atau bilah yang berbeda, juga oktav yang berbeda, mulai dari oktav tengah hingga paling tinggi. Ya, ini demung, fungsinya adalah sebagai balungan. Balungan itu kalau dalam bahasa Jawa itu sebagai tulangan, tulang punggung. Artinya dia sebagai melodi dari seluruh irama gamelan. Demung ini cuma satu alat ini aja, Pak? Ya, ada 2, selendro dengan pelok. Ya, 2 macam. Yang mana? Ini yang selendro, ini yang pelok. Oh, nah saya boleh cara mainnya bagaimana? Ini kan do, re, Ya, silakan dipukul, Pak. la, si, do. Oh, ini harus dipegang. Coba saya bisa coba tidak, Pak? Caranya mukul. Mukul ini umpamanya ini toh. Ini. Nah, ini kalau Wah, sudah mau pindah akhirnya dari saya stop. diberi kesempatan untuk mencoba memainkan demung. Ternyata alat musik ini tidak hanya sekedar ditabuh dengan alat tabuh yang terbuat dari kayu yang dilapisi kain, tetapi ada teknik tertentu ketika memainkannya, sehingga bunyi yang keluar dari setiap ketukan atau tabuhan bilah-bilah demung bisa menghasilkan suara yang lebih merdu sempurna. Ini pegangnya jalan-jalan. Setelah diperkenalkan dengan demung, saron, dan peking, Pak Beni selanjutnya Iya, ini mengajak gong. saya melihat Banyak alat sekali. musik yang Biasanya saya mengenal paling gong itu besar, cuma hanya yaitu 1 atau gong. 2. Iya. Ini kenapa banyak? Kalau di Sunda begitu, ada 2 atau 3. Kalau Jawa banyak. Ini selendro. Ya, ini yang selendro, ini yang pelok. Jadi anu, mukulnya harus seimbang dengan itu, ketuk kenong nanti. Tuh, nah ada penuntun dengan kendang itu. Dung dung. Dung dung. Ya, Sesuai dengan irama kendang, perintahnya kendang. ya. Oh, ini perintahnya gendang. Gendang, ya. Oh, jadi ikut perintahnya gendang. Ya, sampai mengikuti suara gamelan itu, apa demung itu. Ini ternyata kendang. Dung dung dung. Tak 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 dung dung. Itu caranya. Ada sana irama yang dituntun oleh kendang. Tapi kalau selain Mbah kan cuma menghadap ke sana kok Ya, nggak menghadap ke main belok. suaranya kendang itu ikuti. Oh. Demung dan kendang itu ikuti. Itu irama ini ikuti juga. Gantian dengan ini. Do do dong do. Nah, ini kan banyak, Mbak. Iya. Terus yang mau Iya. dipukul yang mana maksudnya? Nah, sesuai dengan ini demung ini. Demung ini yang menuntut. Oh. Nah, 5 yang ikut 5. Itu. 6 1 ya 1. 2 ya 2. Jadi ini ada nadanya juga, Oh, ada nadanya antara juga. 1 sampai 6. Terakhir itu yang nanya gong itu ini. Itu sebagai penutup. Penutup dulu. Itu penutup. Jadi akhir gending itu tutup dengan Oke. ini namanya apa? Suhuan itu kapan saja. Itu sesuai dengan ini demung itu ikut cepat saja. Cepat tuh. Cepat. Cepatnya sampai dulu. Oh, terima kasih, Mbak, ilmunya. Jadi namanya sih. Gong ini menghasilkan bunyi sebagai tanda permulaan dan juga berakhirnya satuan kelompok dasar lagu. Gong juga ditabuh dengan aneka pukulan. Ada yang 1 kali pukulan, ada pula yang 2 kali pukulan. Saya
Saya dan Pak Benny meninggalkan alat musik gong dan selanjutnya saya diperkenalkan dengan alat musik bonang. Ya, ini bonang, jadi fungsinya untuk membuka seluruh proses gamelan ini. Bonang terbagi dua, ini yang besar bonang barung, kemudian yang kecil bonang penerus. Dan ini ada 4, yang 2 selendro, yang 2 pelok. Bonang ini ternyata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bonang barung dan bonang penerus. Kalau dilihat, perbedaannya sih hanya pada ukuran alatnya saja dan tentu pada oktavnya juga. Cara memainkan juga sedikit berbeda. Ada yang dipukul dengan 1 ketukan, ada juga yang 2 ketukan. Duanya, enamnya, Wih, hebat. Tidak jauh berbeda dengan bonang, alat musik selanjutnya yang diperkenalkan ke saya adalah slentem. Ini selentem, jadi selentem ini adalah alat yang menggunakan resonansi. Kita lihat bilah-bilah pipa di bawah. Oh, ini Ya, ini pipa fungsinya untuk mendengungkan suara sehingga dipukul di atas, dia akan memberikan efek mendengung. Ya, jadi seolah-olah kayak dalam gua. ya gitu. Jadi ada gemanya. Oh, permainannya sama dengan Demung. Tapi ini digunakan untuk efek dengungannya sehingga terasa lebih khidmat. Tapi kalau untuk dipukul itu perlu tenaga atau memang Tidak, hanya Cukup dipukul, diketuk saja karena ini produksi suaranya dari bawah. Slentem ini adalah alat yang beroktav paling rendah dalam kelompok instrumen saron. Dan yang unik dari slentem adalah suara yang menghasilkan gema dari bilah-bilah pipa di bawah slentem. Suara gema ini semakin menambah nuansa keindahan Jawa di permainan karawitan. Perkenalan alat musiknya belum selesai loh pemirsa Molako-Lako, karena perlu pemirsa Molako-Lako tahu bahwa ada sedikitnya 8 hingga 10 alat musik yang masuk dalam bagian gamelan Jawa. Kecewa tidak bisa memainkan gender, Pak Benny mengganti kekecewaan saya itu dengan memperkenalkan alat musik satu-satunya yang terbuat dari kayu. Namanya gambang. Ini gambang. Jadi satu-satunya gamelan yang terbuat dari kayu. Ketika yang lain dari logam, ini dari kayu. Ini juga memberikan irama ritmik hampir sama seperti gender tadi. Ya. cara mainnya? Dipukul agak sering, 2 ketukan. Jadi ini notasinya dia agak berbeda dengan yang lain. Jaraknya Ya, 2 dipukul juga. ini pakai irama nada juga. Iya, dengan irama nada juga. Bilah kayu pada gambang ini lebih banyak dari bilah-bilah pada alat musik lainnya yang terbuat dari metal. Gambang ini berbilah 17 hingga 20 bilah. Bunyi yang dihasilkan dari gambang pun sedikit lebih khas karena terbuat dari kayu. Bagaimana pemirsa Molako-Lako? Sudah bertambah kan pengetahuan kita tentang jenis-jenis alat musik tradisional Jawa yang menjadi seperangkat gamelan Jawa? Tapi itu belum lengkap loh. Dalam karawitan Jawa ada satu hal yang tidak bisa terlepas ketika kita mengenal karawitan, yaitu sinden. Atau pelantun lagu, atau istilah lainnya adalah waranggana atau penyanyi wanita dan wira suara untuk penyanyi pria. Yen kembang kembang manorati
tandur neng pinggir sumur. Aja mundur gayo bangsa adil makmur. Oke pemirsa, bagaimana? Seru kan bermain gamelan Jawa? Tapi ini bukan satu-satunya kesenian yang dikembangkan di kelompok karawitan ini. Masih ada satu kesenian Jawa yang dikembangkan, yang pastinya lebih seru dan menarik. Kira-kira apa ya? Makanya terus saksikan Mola Koloko di episode selanjutnya. Sampai jumpa!